Membaca adalah suatu kegiatan melihat tulisan dan memprosesnya untuk menjadi sebuah informasi. Kadang ada yang membutuhkan imajinasi untuk lebih memahaminya. Halo, balik lagi. Gue Septian. Sudah 3 tahun semenjak pertama kalinya pandemi datang, gue memulai habit baru, yaitu membaca buku. Ada beberapa hal yang gue rasakan setelah intens membaca buku di 3 tahun masa pandemi tersebut. Dari buku-buku non-fiksi sampai buku-buku fiksi. Memang gue kebanyakan baca buku fiksi. Memang ya, pandemi itu membuat kita melakukan hal-hal baru yang mungkin kita tidak duga-duga akan melakukan hal baru tersebut. Nah, ini adalah beberapa hal yang gue rasakan manfaatnya setelah gue intens dalam 3 tahun membaca buku. Yang pertama, menghilangkan insomnia, alias gue mudah untuk tertidur di malam hari. Jam 10 biasanya sudah merasakan kantuk dan mudah untuk bangun di pagi harinya dan merasakan kesegaran. Memang di awal memulai habit untuk membaca, kita akan merasakan kantuk waktu kita membaca. Tapi tahukah kalian bahwasannya kantuk dari proses kita membaca itu adalah menandakan otak kita terrelaksasi. Kedua, mudah mengingat dan tidak mudah untuk lupa. Tahukah kalian penyakit Alzheimer? Ya, menurut dokter, Alzheimer ataupun demensia adalah penyakit progresif yang menghancurkan memori dan menurunkan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, juga berperilaku. Menurut jurnal ilmiah dari penelitian si Alieva tanggal 30 Juni tahun 2021 memaparkan bahwa membaca itu mengaktifkan sel-sel otak yang terbegalai karena dengan membaca, otak terbantu menjadi lebih kuat dan aktif. Menurut gue, otak itu sama dengan otot. Semakin kita latih akan semakin kuat. Lanjut, menurut Alieva dalam penelitiannya, membaca itu juga menurunkan resiko kondisi penyakit Alzheimer atau demensia dan mengimprove konsentrasi dan juga memori. Yakni yang gue rasakan itu gue tidak mudah untuk lupa dan mudah untuk mengingat suatu hal yang dulunya gue pelupa, kata teman-teman gue. Yang ketiga, mengubah pandangan hidup gue. Banyak pandangan hidup gue yang berubah setelah gue intens membaca buku, apalagi buku non-fiksi tentang kehidupan sendiri ataupun tentang kehidupan orang lain. Perubahan signifikan yang gue rasakan adalah pertama, cara pandang gue akan sastra. Ternyata menurut gue sastra itu indah dan juga kuat. Bayangkan dengan sebuah sastra kita bisa mengubah pandangan hidup orang ataupun kehidupan orang tersebut. Yang kedua, yaitu point of view, sudut pandang. Dalam buku fiksi biasanya banyak banget kita menemukan POV ataupun sudut pandang yang disajikan berbeda dengan non-fiksi pada biasanya. Menurut gue, yang gue rasakan setelah gue bertemu dengan berbagai macam bentuk POV, bentuk sudut pandang orang di dalam buku, gue jadi tidak mudah untuk cepat menilai seseorang. Memang manfaat ini bukan hanya didapatkan dalam kita membaca buku, tapi juga di dunia nyata lainnya. Tapi bagi gue yang introvert, buku lebih banyak mempengaruhi gue untuk cara menilai seseorang. Lalu yang mengubah hidup gue adalah gue jadi lebih haus informasi. Yang terakhir, yang keempat adalah menambah kosakata. Perbendaharaan kata gue semakin bertambah, tidak hanya dalam bahasa Inggris, tetapi juga dengan bahasa Indonesia. Contohnya, tahukah kalian hari setelah lusa disebut apa? Ya, dalam bahasa Indonesia disebut tulat. Jadi, hari setelah lusa disebut tulat. Oke? Kalau dalam bahasa Inggris, gue baru menemukan yaitu menu. Menu itu adalah bukan bahasa Inggris, melainkan bahasa Prancis. Bahasa Inggrisnya adalah bill of fare. Tidak hanya kosakata saja, melainkan gue lebih peka terhadap susunan kata. Oke, itu adalah beberapa hal yang gue rasakan setelah gue memiliki habit membaca selama 3 tahun ini. Mungkin bagi setiap orang ada yang berbeda dan juga ada yang sama dalam merasakan manfaatnya. Bagaimana dengan kalian? Apa saja yang kalian rasakan setelah kalian memiliki habit membaca? Bagi kalian yang belum punya habit membaca, apakah kalian tertarik untuk memulainya? Coba bagikan pendapat kalian di dalam kolom komentar ya. Begitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, Septian mengundurkan diri. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye!